Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan tanah sebingkah payung sekati, aik setitik Telaga Rahmat, pucuk Jambi 9 lurah, pucuk Jambi 9 bidang hukum adat, pucuk Jambi 9 rahasia Allah yang belum kita ketahui. Seperti pernah saya uraikan di beberapa kesempatan bahwa hukum adat Jambi terdiri dari 5 ganjil sebagai sumber hukum, 4 genap sebagai hukum dasar, 9 sempurna sebagai pembagian dari hukum adat. Hukum adat itu salah satunya adalah Undang 20. Undang 20 terdiri dari Undang 68 ditambah dengan Undang yang 12. Pasal-pasalnya telah pernah saya jelaskan di beberapa kesempatan. Sekarang tibalah saatnya saya menguraikan tentang pasal 17 yang disebut dengan uluk gadai. Apa yang disebut dengan uluk gadai? Uluk gadai itu meminjam uang. Nah, kemudian gadai memberikan jaminan berupa benda kepada orang yang punya uang. Di dalam hukum adat, uluk ini terbagi atau pasal 17 dari Undang Uluk Gadai ini terbagi kepada 3 macam. Pertama disebut dengan uluk ciri, yang kedua disebut dengan gadai uluk, yang ketiga disebut dengan gadai. Nah, ini diatur dalam pasal 17 tentang uluk gadai. Uluk ciri yang pertama diatur dalam pasal 17 ayat 1. Apa yang disebut dengan uluk ciri? Uluk ciri itu begini. Ada orang meminjam uang, katakan 1 juta kepada orang lain. Lalu cirinya, jaminannya adalah sebuah motor. Dan motor ini diserahkannya kepada yang memberi uang. Nah, itu ciri. Dengan perjanjian, nah ini perjanjian ini, pertama, kalau motor uangnya 1 juta dibayar lunas, maka hutangnya lunas, motor dikembalikan. Yang kedua, kalau uang tidak ada, maka sampai waktu yang dijanjikan, maka motor itulah menjadi pembayarannya. Tapi ada syarat. Syarat melakukan perjanjian yang diatur dalam Undang 20 yang disebut dengan uluk gadai janji semayung, pasal 17 uluk gadai janji semayung ini itu harus bersifat terang dan tunai. Apa yang dimaksud dengan terang dan tunai? Pertama, harus ada saksinya. Soal dibuat surat atau tidak itu bukan soal lain ya. Dalam adat tidak mengatur mengenai surat, tetapi ada saksinya. Mungkin pada umumnya di Sambal adat itu imam yang jadi saksi itu pegawai syara. Imam Khotib Bilal Labai Syekh Manokali. Nah, itu pegawai syara itu. Yang kedua, harus ada pemangku adat.
Karena pemangku adat itulah yang tahu bahwa ini betulkah warga dia yang berjanji. Satu. Yang kedua, betulkah benda yang menjadi jaminan, jadi ciri ini milik si yang punya. Nah, itu gunanya pemangku adat itu hadir. Jadi bersifat terang dan tunai, karena pemangku adatlah yang lebih mengetahui akan rakyatnya. Karena di dalam adat dia disebut dia yang mengurungkan petang melepas pagi. Dia yang memberi kaji dengan baju. Jadi dia memang tahu segala sesuatunya apa yang terjadi dalam wilayahnya. Jadi itu maka disyaratkan pemangku adat. Tapi kalau tidak ada pemangku adat untuk melakukan berbuat ulok gadai ini, ulok gadai ciri ini yang diatur dalam pasal 17 tadi, maka hukum pasal ini tidak berlaku. Itu artinya. Jadi syaratnya itu ada bersifat terang dan tunai. Nah, kalau seandainya ulok ciri tadi yang diatur dalam pasal 17 ayat 1, si A meminjam uang pada si B 1 juta rupiah, dan sebagai cirinya, sebagai jaminannya adalah motornya yang bermerek Honda dengan perjanjian katakan 3 bulan. Setelah saat 3 bulan uang 1 juta tidak mau dibayarkannya, tidak mau dibayarnya. Yang kedua, menyerahkan benda sebagai jaminan itu kepada si pemilik uang, juga dia tidak mau. Nah, bila terjadi kasus seperti ini, waktunya telah lewat, maka di si B, si A tadi yang meminjam uang tadi, dia wajib membayar uang itu. Apakah uang 1 juta atau menyerahkan motornya kepada B yang memberikan uang tadi. Dan dia dihukum menurut adat. Karena perjanjian yang dibuatnya hadir kepala adat, pemangku adat, bersifat terang dan tunai. Maka dia dihukum dengan disebut dalam adat ilang basebab bakaranu. Dia didenda kambing 1 ekor, beras 20 gantang, emas 10 emas. Dan hutang itu harus dibayar. Kalau ada uang, bayar uang. Kalau tidak, motornya langsung diserahkan. Nah, itu yang disebut dengan ulok ciri namanya. Meminjam uang, menyerahkan benda sebagai jaminan. Bendanya bukan tanah. Itu benda bergerak. Atau dalam adat disebut dengan harta berat. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan gadai ulok. Gadai tapi ulok. Nah, ulok itu kan ya olok-olok lah, kira-kira begitu. Gadai ulok. Nah, jadi ya coba-coba gadai ulok itu kan apa iya apa tidak. Kadang berolok-olok kan bukan begitu maksudnya ya. Tapi itulah istilah adat. Gadai ulok yang maksud dengan orang meminjamkan harta, meminjam uang. Misalnya A meminjam uang kepada B dengan jaminannya motor. Nah, seperti tadi, seperti ulok ciri tadi. Tetapi motor ini tidak diserahkannya kepada A. Motor masih tetap dia pakai. Dan uang dia pinjam. Dengan catatan, dengan perjanjian, sesuai habis waktunya, uang 1 juta ini dia bayar kepada si B yang meminjam tadi, atau motor yang dia jadi jaminan diserahkan kepada A. Padahal motor tetap jadi dengan dia. Nah, itu yang disebut dengan gadai ulok. Kalau di pengadilan disebut dengan fiducia egendom overdrah. Meminjam uang kepada seseorang dengan jaminan harta bergerak atau benda bergerak, tapi jaminan ini tidak diserahkan kepada yang meminjam uang. Nah, itulah yang disebut dengan gadai ulok dalam adat. Kalau di pengadilan sering orang menyebut fiducia egendom overdrah. Nah, itu. Nah, di dalam adat
ini diatur dalam pasal 17 ayat 2. Bila si peminjam uang tadi melanggar peraturan perundangan, melanggar janji yang dibuatnya, karena perjanjian yang dibuat itu berlaku sebagai undang-undang. Disebut dalam hukum, dikatakan perjanjian itu adalah Pacta sunt serpanda, perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Dan perjanjian mereka berdua ini disaksikan atau disebut dengan basuluh bulan matahari bergelanggang mata orang banyak, disaksikan oleh Imam Khatib bila labai semana kali, dan terang dan tunai hadirnya kepada dosa ikut menyaksikan bahwa mereka ini melakukan perjanjian gadai ulok tadi. Maka bila dilanggar oleh A, maka dia dihukum dengan kambing 1 ekor, beras 20 gantang, kecil babatu, gedang babungkal, baiku bakepalo, didendo dengan emas 10 emas, yaitu 25 gram. Nah itu dendanya. Kemudian ada yang terakhir yang disebut dengan gadai. Gadai dalam adat adalah tanah, benda tidak bergerak, sebidang tanah sawah atau tanah kebun digadaikan pada seseorang dan orang ini meminjam uang. Gadai ini tidak ada waktu dan tidak tempo waktu. Syaratnya boleh diambil tanah ini karena tanah diserahkan kepada penerima uang. Misalnya A butuh uang 20 juta. Lalu diberikannya sawahnya kepada si B. Nah, peganglah kamu sawah ini. Saya butuh uang 20 juta. Dan nanti satu saat saya tebus penerima sawah ini. Saya bayar uang 10 juta pada kamu. Baru kamu kembalikan. Biasanya dibuat standarnya uang 20 juta itu berapa emas pada saat itu. Karena kalau nanti 20 tahun, 30 tahun ke depan harganya berbeda. Tapi kalau dibuat standarnya dengan emas, nah dia nanti mengembalikan emas sekian. Nah itu biasanya begitu. Umpamanya katakanlah 100 gram nilainya uang yang 20 juta saat itu. Berarti 100 gram inilah yang akan bayar di masa yang akan datang. Ini terjadi di daerah hukum adat. Tapi Jambi jarang ini. Saya belum pernah melihat kasusnya. Tapi kalau di Sumatera Barat, daerah Minangkabau, ini masih banyak terjadi pegang gadai seperti ini. Nah, orang memegang tanah gadai bertahun-tahun. Kadang-kadang neneknya dulu yang pegang gadai. Kemudian turun kepada dia, belum ditebus oleh yang punya tanah itu. Nah, ini syaratnya. Jangan kalau umpamanya hari ini saya pinjam uang. Si A pinjam uang kepada si B. Lalu besok rupanya B ini mendapat hibah atau mendapat apa, ada rezekinya. Lalu dia punya uang tadi dipinjam 20 juta, besok langsung dia tebus uang tanahnya itu. Kasih uang 20 juta itu, tanah diambil kembali. Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Syaratnya dia boleh menebus tanah yang digadaikan pada orang lain itu paling sedikit 3 kali panen. Artinya kalau pada sawah 3 tahun mereka menguasainya, saya ingat dapatlah 3 kali panen, baru boleh si yang punya tanah ini menebus tanah ini. Begitu aturannya. Tidak boleh. Nah, tapi kalau dia suka sama suka itu soal lain. Tapi aturan hukumnya begitu. Karena uang ini tidak berbunga. Jadi bunga atau penghasilan dari uang yang 20 juta itu tadi dari hasil tanah ini. Kalau dikerjakannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, ya itulah dianggap bunga uang daripada orang yang mempunyai uang ini tadi. Maka itu gadai ini kadang-kadang sampai neneknya dulu yang berbuat, maka cucunya yang menebus. Nah, pelanggarannya bila tanah ini ditebus oleh si B, oleh si A tadi,
yang pihak menerima gadai tidak mau menyerahkannya. Itu persoalan. Yang kedua, andai kata tadi belum sampai 3 kali panen, lalu si A yang punya uang, pinjam uang tadi langsung menebusnya kepada si B, dan si B tidak mau menyerahkannya. Di sini persoalannya. Kalau yang pertama, si A mau menebus, hanya belum sampai 3 kali panen, dan si B yang tidak mau membayar karena belum menikmati hasilnya, tidak mau menerima, maka si A lah yang dihukum. Dihukum dengan beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 50 emas. Sebaliknya juga demikian. Kalau setelah beberapa kali panen, lalu ditebus oleh A kepada B, tapi B yang tidak mau mengembalikan tanah itu, merasa enak menguasai, merasa beruntung menguasai tanah itu, dan dia tidak mau mengembalikan, maka maka B lah yang harus dihukum beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecek babatu gedang baungkal baiko berkepalu. Tapi syarat daripada gadai itu adalah bersifat terang dan tunai, hadir atau disaksikan oleh pemangku syarat, Imam Khatib, Bilal Labai, Syekh Manokali, dan disaksikan oleh pemangku adat yang mengurungkan petang melepaskan pagi. Itulah yang disebut dengan bersifat terang dan tunai dalam adat. Dan masalah gadai, masalah uluk gadai janji semayung ini diatur dalam pasal 17 Undang 20 Hukum Pidana Adat Melayu Jambi. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ke depan untuk generasi muda Jambi pada umumnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menggurui para tokoh adat, tidak bermaksud menyakiti hati siapa-siapa. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris dak lupa setitik dah hilang. Ko ado nan tinggal di hudud bakal lamu, bukan memelau paneh deleku, bukan bakua mani bakumpai. Kok kurang suko dituku, kok jarang suko disisip, kok hapat suko diturang, suko bungkuk, suko dilurus benar, suko diuleh panjang di kampuh liba, alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak. Sah samo balunjo, batal samo diampang. Terserah kepada ombak nan basabung, angin nan bapuhun, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bataup, orang sekapal jadi termenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang sal benar, apa yang saya uraikan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah dari saya, Mukhtar Agus Sholib SH. Kepada Allah saya bertobat dari segala dosa-dosa dan kesalahan saya, sehingga Allah mengampuni dosa saya, baik yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Kepada yang sakti keramat mohon tabi, kalau ada yang terlewat terlampau. Kepada sesama insan mohon maaf dari salah kata dan perbuatan. Segala yang sudah terjadi, biarlah dibawa angin lalu, ikut serta di tebing yang runtuh, hanyut di arus air kili. Kalau ada gerak nan salah, mimpi nan buruk, mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.